Yoi, halo guys, balik lagi bareng gue Dai di channel Kepoin Hewan. Dan untuk di video kali ini gue akan men-sharing pengalaman gue soal memodifikasi filtrasi kayak gitu guys. Jadi gue di sini abis gue kemarin nonton videonya channel Om Gepen Suendi. Sebenarnya udah agak lama sih, cuman ya gue pengen sharing-sharing aja sih, pengen menerapkan apa yang gue tonton, apa yang gue dapetin dari channel Om Gepen Suendi, dan bakal gue coba terapkan seadanya, sebisanya, dan semampunya gue gitu kan. Adapun nanti kalau misalkan kalian, ini apaan bang, nggak sama sekali bagus, sama sekali salah, itu ya terserah kalian lah. Itu terserah kalian mau ngomong apa gitu kan. Cuman ya gue di sini pengen sharing aja sih, berdasarkan gue nonton channel Om Gepen Suendi, dan gue akan coba terapkan di untuk tank-tank gue gitu kan. Teng 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 teng. Teng 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 teng. Do you hear that? Teng 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 teng. Jadi mungkin di sini gue bakal mengklaim bahwa gue di sini mengulas mungkin ya, membahas dikit dari apa yang gue dapetin dari channel Om Gepen Suendi. Di sana tuh keren banget sih, gue Om Gepen Suendi ini bener-bener kayak meng-share ilmu dia gitu kan, pengalaman dia soal filtrasi kepada halayak luas gitu kan. Kalau menurut gue pribadi itu bisa kayak dibikin CD, dibikin suatu buku gitu kan. Ya CD juga bisa sih, kayak komika.id dijual gitu kan. Dan itu dibeli oleh yang lainnya, itu worth it juga sih kalau menurut gua, karena itu bener-bener kayak dia membagikan bener-bener full dan kita bisa memahaminya gitu. Gua sebagai orang awam, sebagai pemula dalam dunia ikan hias, terutama apalagi soal dunia filtrasi, gua sama sekali nol, sama sekali gak ngerti. Dan gua ketika nonton videonya channel Om Gepen Suendi bener-bener kayak paham dan ngerti sih. Di sini gua gak kenal Om Gepen Suendi, belum pernah ngobrol secara langsung. Pernah waktu itu DM gue dibalas dong, yang followers IG gue cuma ratusan dan followersnya Om Gepen Suendi puluhan ribu gitu kan, dan masih dibalas. Itu humble banget sih kalau menurut gue Om Gepen Suendi ini. Dan gue di sini izin Om Gepen Suendi ya untuk mengulas videonya. Kalau menurut gue boleh-boleh aja sih kayaknya. Semoga dibolehin ya Om. Jadi di sana kan dijelasin ya, di Om Gepen Suendi itu dijelasin kalau media filtrasi itu ada dua. Yang pertama ada biomedia, yang kedua ada mechanical media. Kalau mechanical media itu contohnya kayak kayak kapas. Gue bawa kapasnya. Nah, jadi di sini gue bawa dua kapas. Jadi dijelasin juga ya kalau di channel Om Gepen Suendi ini dia ada kapas yang kayak lebih pori-porinya lebih banyak dan pori-porinya lebih dikit gitu. Ini filter plus atau apa ya? Gue nggak tahu sih. Intinya kesimpulannya dari video Om Gepen Suendi itu mengenai mechanical media, yang terbaik itu adalah filter plus. Gue nggak tahu sih cara nulisnya gimana, bentuknya kayak gimana. Cuman filter plus itu yang kalau dijelasin Om Gepen Suendi memiliki pori-pori yang lebih kecil, sehingga dia itu bisa menyerap partikel-partikel yang lebih kecil yang dapat membuat si tanknya lebih keruh gitu. Jadi kan dijelasin juga kalau tank kita keruh tuh akibat karena partikel-partikel kecil yang berterbangan di tanknya gitu. Jadi untuk menyaring kotoran-kotoran tersebut yang menggunakan filter plus yang memiliki pori-pori yang kecil gitu kan, untuk ya memfilter kotoran tadi yang kecil-kecil gitu kan. Jadi kayak misal filter yang lebih memiliki pori-pori yang lebih besar kayak gini, sebenarnya kayak nggak dibutuhkan gitu kan, atau nggak berguna lah, karena udah ditangani oleh filter plus atau kapas yang emang dia itu memiliki pori-pori yang lebih kecil. Gue sebenarnya kurang tahu ya ini bisa disebut filter plus atau bukan, tapi kayaknya bukan sih. Ini soalnya filter murah banget. Pokoknya intinya dia semakin kecil pori-pori si kapasnya, pori-pori si filternya, dia bakal lebih bagus untuk menyerap kotoran-kotoran yang kecil gitu kan. Kata Om Gepen Suendi seperti itu sih. Dan gue kayaknya setuju aja ketika menggunakan kapas atau mechanical media yang satu yang seperti itu gitu. Yaitu bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing lah, berdasarkan budget kalian ataupun kesediaan yang ada di tempat kalian gitu kan. Kalau menurut gue seperti itu sih yang gue pahami. Terus untuk mengenai biomedia ini adalah sebagai ibaratnya kayak rumah bakteri gitu kan. Ini gue kalau salah dikoreksi ya. Ini gue coba jelasin aja sih. Jadi kayak ibaratnya rumah bakteri yang berisi bakteri-bakteri baik untuk menguraikan amonia dalam tanknya gitu kan. Jadi kan kalau gak salah ya, gue dulu sempat pernah paham sih, yang kayak siklus amonia, siklus air, siklus oksigen. Gue dulu pernah paham sih, karena gue gini-gini pernah OSN biologi provinsi. Sombong amat.
ya provinsi doang sih. Mewakili kabupaten itu udah agak lumayan sih bagi gue. Udah pencapaian yang bagus lah. Gue dulu sempat paham dan ngerti gitu kan siklus-siklus seperti itu. Dan siklus amonia ini terjadi guys di tank kita gitu kan, terutama di community tank lah kayak gitu. Jadi kan amonia dipecah jadi nitrit, terus dilepas jadi nitrat. Dan amonia sama nitrit ini yang dia itu berbahaya untuk ikan-ikan kita gitu. Kalau nitrat kayaknya nggak beracun nih. Kalau nggak salah ya, kalau sepenangkap gua. Tapi kalau misalkan salah koreksi aja lah. Nah, si bakteri dalam rumah bakteri ini dia yang akan membersihkan, dia akan menguraikan amonia ini menjadi nitrat dan nitrit. Kalau nggak salah seperti itu ya. Jadi ya penting juga gitu kan. Si biomedia ini ada di tank kita gitu. Padahal kan sebelumnya gue di sini penghobi yang pemula, penghobi yang kayak nggak ngerti apa-apa. Gue hanya menggunakan mechanical media aja gitu kan. Terus ya berarti kan di situ sebenarnya kotoran-kotoran yang kayak membuat keruh sebenarnya kesaring. Cuman kayak amonia, racun-racun yang ada di tanknya nggak teruraikan gitu kan oleh si mechanical media guys, seperti itu. Dan gue di sini juga menyadari suatu hal ya, ketika gue menggunakan pasir, dia itu si airnya terlihat lebih jernih ya. Dan di situ sepertinya si pasir yang ada di tank itu menjadi rumah bakteri gitu kan, bakteri-bakteri baik untuk dapat menguraikan kotoran-kotoran atau racun yang ada di tanknya. Jadi sedikit kebantu oleh substrat yang ada di tanknya, meskipun emang si filternya ini nggak ada biomedia guys, seperti itu. Biasanya kan ada yang kayak filternya lengkap banget, bagus banget, tapi nggak pakai substrat gitu kan, airnya tetap bening gitu. Tapi ada juga yang kayak filternya jelek. Gue jelek sih, ngasal banget sih, cuman si substratnya, si dasaran tanknya pakai pasir gitu. Kalau menurut gue itu bisa membantu untuk menguraikan racun-racun yang ada di tanknya. Kayaknya seperti itu ya. Kalau misalkan salah koreksi ya. Ini hanya pengen gue sharing aja sih. Kalau misalkan salah ya koreksi sih, kayak gitu. Oh iya, mungkin gue lupa coba sharing ya. Jadi kalau sepemahaman gue dari apa yang gue tonton di videonya Om Gopani Suhendi, jadi kan filter ini kalau menurut gue pribadi memiliki dua fungsi gitu. Yang satu dia itu untuk membersihkan kotoran fisik, dan yang kedua ini dia untuk membersihkan kotoran kimiawi. Jadi kalau kayak misalkan mechanical media yang kapas-kapasan seperti ini, dia itu berfungsi untuk membersihkan mekanik, pembersihan fisik gitu kan. Jadi kayak kotoran-kotoran tanah atau serbuk-serbuk pasir yang kotor yang membuat keruh, itu bakal disaring oleh mechanical media. Nah, beda halnya dengan biomedia. Biomedia itu dia untuk membersihkan kimiawi. Ini gue sebenarnya takut salah sih ngomongnya sih, cuman ya udahlah bodo amat gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian nggak setuju, ya silahkan lah komen lah. Tapi kalau sepemahaman gue, ya seperti itu sih. Jadi si biomedia ini berfungsi untuk membersihkan kotoran-kotoran kimiawi, kayak misal tadi merombak atau menguraikan si amonia ini menjadi nitrit dan kemudian menjadi nitrat, seperti itu guys. Jadi seperti itu sih yang pengen gue sharing. Oh iya, mungkin gue pengen sharing. Nah, setelah gue nonton videonya channel Om Gopani Suhendi ini mengenai setup galeri tank, tank galeri lah, kayak gitu, itu ada sih di playlist. Nah, itu kalian bisa lihat di sana. Itu kalau menurut gue keren banget sih. Gue juga belum selesai nonton. Jadi gue di sini nanti mungkin bakal gue tunjukin lah, karena basah sih kalau gue bawa ke sini. Nanti bakal gue tunjukin gue tuh memodifikasi box filter gue yang menggunakan box makanan. Jadi gue seadanya banget, parah sih, gue nggak modal beli filter box filter. Jadi gue box filternya menggunakan wadah makanan. Ini bekas apa ya, gue lupa. Pokoknya kayak bekas kue-kue gitulah. Terus dikasih wadah, terus gue modifikasi. Jadi kan kalau dijelasin Om Gopani Suhendi bagusnya, yaitu menurut dia ya, dan gue pun setuju ya, mengiyakan. Meskipun sebenarnya gue jarang nonton Om Gopani Suhendi, cuman kalau ada video yang bermanfaat, ya pengen gue cari juga ilmunya dan pengen gue bahas gitu kan. Jadi kan dijelasin ya, kalau filter mechanical media itu di Om Gopani Suhendi itu gak suka untuk merendam di dalam air gitu kan. Jadi dia kayak dipisahkan gitulah. Jadi cuma si airnya lewat aja gitu kan, gak sampai direndam oleh air si mechanical medianya ini. Dan gue pun mempraktekkan si box filter ini. Dia itu di bawahnya ada bioring. Ini bioringnya gue ngasal karena seadanya banget. Gue pun sisa-sisa kemarin karena gue nggak tahu gitu sebenarnya apa sih fungsinya gitu. Tapi setelah gue paham, ya gue terapin gitu. Jadi di bawahnya itu adalah biomedia yang berupa bioring, dan juga itu ngasal banget. Jadi gue nggak ngitung BSA, biomedia surface area atau apa sih. Jadi
jumlahnya ngasal banget, dan juga gue nggak tahu tune overnya itu berapa gitu kan di tank gue kurang tahu gitu kan, kurang paham. Jadi ya gue modifikasi seadanya. Di bawahnya itu bioring, terus kemudian gue pakai penyangga, pakai kawat, terus kemudian di atasnya gue pakein filter yang pasangan si ini. Jadi si filter kapas ini tuh dia tuh ternyata punya yang di bawahnya warna biru. Kayaknya pernah gue bahas deh di video sebelumnya yang gue pakai filter yang di bawahnya ada yang warna biru. Jadi warna hitam ini dia menyaring kotoran-kotoran yang gede. Kalau yang itu, yang birunya dia menyedot kotoran-kotoran yang kecil. Dan di situ kenapa gue pakein penyangga di atas di bawah si kapas filternya? Jadi itu untuk mencegah si filternya ini terendam air gitu kan. Dan kalau menurut gue pribadi, setelahnya gue pakai metode seperti itu, meskipun seadanya, sebisanya, dan sengasalnya gue gitu kan, gue akuin ini jelek banget, ini ngasal banget. Cuman hasilnya kalau menurut gue masih oke sih. Dan waktu itu sebelum gue gituin agak keruh sih airnya. Cuman setelah gue pakein, airnya jadi bening guys. Jadi lebih bening lah kalau menurut gue. Cuman karena kalau nanti di kamera agak sedikit kuning, itu emang karena efek si tanknya sih. Jadi si tanknya emang kekuningan, kehijauan gitu, karena waktu itu ada transisi setelah gue make tank yang ini tuh dia agak nganggur, dan waktu itu warnanya kekuningan karena ada muncul lumut-lumut lah, kurang lebih kayak gitu sih. Jadi ya mungkin gitu aja untuk video kali ini. Video gue soal pembahasan filter dari videonya Om Gopenius Wendy. Gue akuin video ini jelek, video ini video ini ngasal banget. Gue pun gak tahu yang gue jelasin tadi, yang gue omongin ini salah atau benar. Itu kalian bisa pilah-pilah sendiri, bisa difilter oleh kalian sendiri, yang mana yang benar, yang mana yang salah gitu kan. Kalau misal pun gue benar terus ya gue bukan malaikat, bukan profesor yang ahli dalam bidang filtrasi, karena filtrasi ini katanya nggak diajarin dalam dunia akademik. Dalam akademis itu nggak dijelasin sih, nggak ada ilmunya. Kurang lebih seperti itu sih guys. Jadi ya mohon maaf, mohon dimaklumi kalau misalkan ada kesalahan kata, ada kekeliruan dari apa yang gue jelasin. Dan thanks parah bagi kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe di channel ini. Stay kepo di channel Kepoin Hewan. Kepoin aja. Bye-bye teman-teman. Sebenarnya gue tuh kayak jarang juga nonton Om Gopenius Wendy ini. Sebenarnya dia humble, baik sih. Cuman gue sebenarnya jarang nonton dia. Cuma kalau ada ilmu yang bagus ya gue tonton sih. Sebenarnya gue lebih suka ke konten yang kayak dia tuh mereview ikan-ikan predator dibandingin kayak review megatank, karena gue tahu gue gak bakal mampu sih beli megatank. Cuman ya semoga di masa depan gue bisa membuat megatank versi gue lah. Amin.